Nah, kemudian di bawah sini misalkan ada gambar, ya. Maka teks dengan gambar itu tidak bisa padu. Maksudnya gini, kalau di sininya besar, di bawahnya itu tidak bisa kompresi. Jadi otomatis kalau kita menggunakan PowerPoint, berarti kan kita harus mengecilkan manual, gambarnya, geser kiri kanan, dan sebagainya. Nah, itu kan membutuhkan waktu ya. Jadi kira-kira kalau kita betul-betul perfect dalam satu slide itu, mungkin menggunakan 3-5 menitan gitu untuk apa? Untuk menyelesaikan satu PowerPoint. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian perlu tahu bahwa saat ini sudah diciptakan teknologi, nanti kita pakai slide bin, ya, itu sudah pakai artificial intelligence, di mana teks dengan gambar itu bisa dikompresi, bisa diatur sedemikian rupa sehingga dia padu. Nah, kenapa sih padu? Ini teorinya kita masuk ya. Kenapa sih PowerPoint itu harus padu? Kenapa nggak buat saja, Pak? Ya, jadi kalau melihat presentasi, pastikan seseorang itu, audiens itu, jadi saya misalkan mempresentasikan kepada Bapak Ibu, tidak mungkin Bapak Ibu sekalian memperhatikan sudut kiri, sudut kanan, atas dan bawah kan? Pasti ada center point-nya, ada titik fokusnya. Nah, itulah yang kemudian dikembangkan oleh engine algoritmanya. Gitu. Nah, prinsipnya sebenarnya PowerPoint itu kalau kita buat ya, presentasi itu, buatlah sesederhana mungkin, kemudian teratur, lalu kemudian urutannya logis dan informatif tentunya. Tapi ada pertanyaan juga, Pak, gimana ya kalau misalkan saya memunculkan misalkan struktur detail dari mesin atau struktur atau hierarki sistematika tumbuhan atau animal. Ya, ini tidak berlaku umum ya, tidak berlaku general terus kemudian ini menjadi pakem, tidak, karena pada bidang-bidang tertentu masih ada konten yang harus ditampilkan kompleks, harus ditampilkan utuh. Tetapi audiens perlu kita lihat, kalau misalkan audiens kita mahasiswa S1 ya yang baru masuk atau masyarakat umum, buatlah presentasi itu sesederhana mungkin sehingga mereka lebih cepat paham seperti itu. Nah, terus kemudian buat teratur, urutannya logis, jangan terbalik-balik ya, dan informatif. Nah, informatif ini kita tekankan biasanya dalam bentuk grafik atau tabel. Nah, nanti yang Bapak Ibu pakai itu sangat bagus grafiknya karena dia akan bergerak dinamis. Kalau PowerPoint kan misalkan gini ya, nanti kita bedakan, ini kita teori dulu. Kalau PowerPoint kita tambahkan misalkan grafik, ya udah grafiknya itu langsung muncul seperti itu. Tidak ada kenaikan seperti itu. Tapi kalau nanti yang pakai engine-nya si slide bin ini, grafiknya itu akan naik. Jadi apa ya? Dinamis, ada gerakan gitu. Pertanyaannya nanti, Pak, bisa nggak? Sebenarnya bisa sih kalau di PowerPoint, cuma ya itu tadi pengerjaannya sangat lama. Gitu. Nah, ya ini mungkin definisi ya. Kalau PowerPoint itu adalah bentuk presentasi digital yang menggabungkan teks dan non-teks. Nah, dari sinilah ada celah nih yang disempurnakan oleh aplikasi yang lain, teks dan non-teks. Teks itu yang seperti ini ya, narasi-narasi. Non-teks itu bisa grafik, bisa animasi, bisa icon. Nah, biasanya kan ya itu tadi kita harus atur manual berapa besar teksnya, berapa besar dari gambarnya. Kita harus atur manual. Pertama pasti kita harus mengatur ukurannya. Yang kedua kita atur posisinya. Yang ketiga presisinya. Nah, ketiga hal ini disempurnakan oleh algoritmanya, oleh artificial intelligence-nya si slide bin nanti. Gitu. Nanti kita coba. Ya, seperti ini ya ilustrasinya kira-kira kalau yang manual ya. Ada teks, tambahkan misalkan gambar ya, atau video dan sebagainya. Kita atur lagi manual, ya baru kemudian bagus dan informatif. Nah,
ini mungkin tantangan-tantangan ya yang di summary dari penyusunan PowerPoint, memilih topik. Saya rasa kalau topik tiap-tiap disiplin ilmu tentu punya kesulitan tersendiri, kemudahan dan kesulitan tersendiri ya. Yang kita akan samakan di sini adalah memilih desain tema. Color, nanti Bapak Ibu sekalian tolong ingatkan saya, ada satu ilmu yang ingin saya ajarkan di sini. Misalkan ini warna ya. Selama ini kan Bapak Ibu kalau misalkan pilih warna di sini, warnanya itu kan kontras. Misalkan warna merah belum muncul seperti ini kan, warna-warna soft. Bagaimana cara memunculkan warna soft seperti ini? Nah, itu ada tekniknya. Nanti di akhir waktu tolong ingatkan saya untuk memberikan tips dan triknya sehingga kita bisa memunculkan warna-warna yang soft. Terus memilih dan mengatur huruf, ya, mengatur tata letak elemen. Nah, mulai dari poin 2 sampai 4 itulah yang kemudian kita sempurnakan, kita bantu dengan AI. Kira-kira seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian, teks, gambar dan sebagainya. AI-nya itu bekerja otomatis. Ya, bekerja otomatis. Kalau kita suka AI-nya, ya itu kita pilih. Kalau kita nggak suka, nanti kita tinggal control set. Nanti ini kita pakai ya. Jadi aplikasinya itu nanti saya kirim linknya, aplikasi slide bin-nya. Terus kemudian kalau yang kedua bisa kita pakai juga Beautiful AI. Tapi yang kita pakai hari ini itu yang di atas. Kira-kira kegiatan kita hari ini itu adalah buat akun. Sebelum buat akun, saya akan kenalkan dulu fitur-fiturnya, lalu teknisnya. Ya, memilih template, menambahkan slide, teks dan gambar, kemudian menggunakan AI-nya. Nah, seperti penjelasan saya di awal tadi, ya, kalau yang ini, kenapa sih sampai kalau kita lihat di YouTube ya, presentasi misalkan iPhone oleh Steve Jobs, kemudian presentasi Samsung, layarnya itu besar, tapi mengapa yang ditampilkan itu hanya 1-2 item? Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai center view-nya atau focal point-nya. Kalau di sini handphone, berarti kan focal point-nya itu akan ke bawah, atau paling maksimal dia ke kanan, tapi tidak akan melampaui dari elemen guidance yang ada di atas gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menambahkan misalkan narasi ya panjang sekali ke kanan, yang kanannya tidak diperhatikan. Kenapa? Karena guidance-nya itu maksimal sampai di sini saja. Yang ini yang di atas ini, guidance elemennya. Gitu. Nah, jadi focal point. Nah, ini yang kemudian nanti oleh artificial intelligence-nya si slide bin ini akan menyempurnakannya. Lalu kemudian, oke, jadi ini juga. Jadi focal point itu bisa diagonal, ya, bisa dari atas ke bawah, top to the bottom, ya, directional ke bawah. Kemudian, nah, biasanya kalau misalkan yang seperti ini biasanya kan berbentuk list atau gambar utuh yang vertikal ke bawah. Pak, gimana kalau ada nggak sih yang panjang seperti ini? Ada, ya. Contohnya misalkan storyline, ya itu nggak mungkin lah kita buat vertikal ke bawah terlalu kompresi. Jadi biasanya itu memanjang ke kanan. Nah, untuk membantu audiens, ini juga di atasnya diperpanjang ya, focal point-nya di atas sini. Elemen guidance-nya. Ada juga yang kemudian dia berada di tengah fokusnya gitu. Jadi nanti perhatikan dengan baik, ini kalau saya berikan presentasi ke seseorang atau misalkan ke lembaga, kira-kira itu focal point-nya di mana? Saya mau arahkan. Karena ingat Bapak Ibu sekalian, kan kita punya cuma dua mata. Kita nggak mungkin secara bersamaan melihat 4 sudut. Pasti ada satu titik fokus. Nah, titik fokus itulah yang kemudian kita harus maksimalkan. Kira-kira seperti ini, misalkan ada PowerPoint ya. Ada gambar gini. Dia akan melihat yang kanan,
ya, ini dia akan melihat dari atas sini ke sini, ya, dari atas ke bawah, atau yang ini, gitu. Makanya ini namanya white space, ada jarak ini. Ini namanya white space, ya. Dan semua seperti itu. Bukan cuma di presentasi. Coba Bapak Ibu sekalian lihat buku, kalau baca buku misalkan bab. Kenapa bab itu diberikan jarak ke paragraf? Ya itu tadi mempertimbangkan keterbacaan. Mata itu nggak bisa lihat bersamaan antara judul dengan paragrafnya, sehingga harus ada white space supaya juga orang tidak jenuh dalam melihat presentasi kita. Oke, nah ini mungkin perlu dihafal nanti Bapak Ibu sekalian ya. Kontrol A kalau untuk mengaktifkan AI-nya. Kalau salah gitu ya, kayaknya udah cocok yang tadi kontrol Z gitu. Itu aja, kontrol A, kontrol Z. Di keyboardnya itu ada tulisan CTRL ya, kontrol A, kontrol Z. Oke, baik. Nah, itu teorinya. 2 menitan ada mungkin pertanyaan, biar kita brainstorming dulu. Sambil di situ saya akan coba memandu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau punya share screen. Oke. Saya log out dulu. Kalau suara saya kurang jelas atau ada hal yang kurang, silakan Bapak Ibu ya chat atau ini. Saya log out dulu. Oke. Jadi di sini kita tidak menggurui Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan coba oke. Kamera saya matikan supaya nanti hasil rekamannya itu hanya objek yang dibahas saja yang muncul. Saya akan kirim di menu chat ya. Bapak Ibu sekalian silahkan sorry. Silahkan Bapak Ibu sekalian dibuka. Tenang, aplikasinya gratis. Silahkan Bapak Ibu sekalian ya. Loginnya bisa menggunakan Gmail yang sudah ada, atau bagusnya buat aja ini Bu, buat aja apa namanya email atau passwordnya ini, get started ya. Nanti diminta di sini email sama password, lalu buka emailnya. Silakan Bu Sri, selamat bergabung Bu Sri, Pak Saldi, Mbak Umi, Neni, Hai Pak Hairil. Silakan ya, jangan sungkan Bapak Ibu sekalian ya kalau ada pertanyaan. Kita berbagi sharing aja. Ini bukan kelas yang sangat ini ya formal, tidak. Silahkan mungkin 5 menitan untuk membuat akunnya. Ya. Buat akun, masukkan namanya, emailnya, lalu buat password. Nanti silahkan di emailnya ya, diklik ada tautan untuk aktivasi. Maksudnya harus email baru ya Pak Bar? Tidak perlu Bu. Jadi email yang ada saja, Gmail yang baru. Jadi kalau sudah ada kita buka dulu gitu. Iya Bu. Tadi sudah masukkan emailnya ke sini, ke apa namanya sign up-nya buat akun. Nanti coba dibuka emailnya apakah sudah ada linknya. Oh iya.
Baik, karena saya sudah memiliki akun, saya coba sign in ya. Tampilannya akan seperti ini ya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah? Saya coba cek satu-satu ya. Sebentar Pak ya, saya lagi buka. Oke, baik Bu. Bulan lagi on proses. Kalau teman-teman yang lain bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kalau Bisa Mbak Pak. Ahi, Nah, oke. Kalau Mbak Nini sama Mbak Ahisa gimana? Bu Citra gimana Bu Citra? Bisa? Pak Pak Bahar, Iya. maaf nanya. Ini kan saya sudah buka emailku toh. Ya. Terus ada tampilannya yang itu, yang tampilan inbox dan lain-lain. Terus Ya. eh, Ada email dari Slide B nih Bu. oh ada email dari oh yang itu. Ya, itu diklik untuk aktivasi emailnya. Oh bukan, yang mana? Tunggu sebentar. Coba. Oke, Pak Hairil, terima kasih sudah. Sebentar, saya cari dulu yang mana ya. Biasanya di inbox Bu, kalau bukan di inbox biasanya masuknya di spam. Oh di spam, ya sebentar. Ya, coba diklik Karena saya tidak spam. lihat ini. Tidak ada, saya lihat, saya cari dulu. Bu Sri Marwati gimana Bu Sri? Bisa buat akunnya? Baru proses ini Pak. Oh baik Bu Sri. Ya. Bu Citra gimana Bu Citra? Selamat pagi Pak Bahar, Iya. saya Aisyah dari Malang. Sudah Bu, sudah bisa Bu. Bapak ini saya kan sudah login ya, sudah masuk. Betul. Kemudian apakah nanti bisa kita sesuaikan ya untuk template-nya? Oh iya, Misalnya, jadi sebentar untuk kan ya. apa namanya? Ya, pengenalan step by step-nya biar kita sama-sama running gitu, sama-sama jalan. Tapi sudah bisa tampil seperti saya Bu ya, yang ini saya tampilkan? Sudah bisa login Pak. Oh iya, baik. Tampilannya seperti ini Bu ya, ada slide bin-nya di sudut kiri atas ya. Sebentar ya Pak, saya belum.
Halo, halo, halo. Iya Bu, silahkan. Saya tidak ada Pak Bahar emailnya. Oh, tapi bisa login tidak Bu? Eh, Harusnya bisa kalau kita masukkan email, nah, terus kita buka emailnya. Atau gini aja Bu, atau tadi kan, sebentar, share screen. atau lanjut saja Pak, supaya waktunya jalan, lanjut saja. Nanti Oh saya iya Bu. ikut, saya ikuti saja. Lanjut saja. Jadi misalkan gini Bu ya, misalkan saya buka PowerPoint saya, misalkan seperti ini ya, mesin terus kemudian di bawah sini kita ingin tambahkan ya elemen, misalkan ada baut dan sebagainya, ada mur atau plat gitu ya. Nah ini kan kadang kita buat kiri kanannya ini dia tidak memiliki sistem untuk padu, ya maksudnya antara elemen yang di atas dengan yang ini dia tidak bisa mengkompresi. Nah itu kelemahannya di PowerPoint. Yang kedua, kalau misalkan kita berikan background, ternyata Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting dalam presentasi adalah memilih background. Makanya presentasi-presentasi profesional seperti Steve Jobs dan sebagainya, background itu dipilih sangat 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 detail. Mana yang kemudian merepresentasikan isi dari presentasi kita. Jadi, nah itu kan kalau di apa PowerPoint terlalu lama ya. Misalkan kita mau desain background itu di sini ya. Uh, Bisa kalau misalnya kita kasih gambar, tapi ini ya apa terlalu banyak elemen yang harus kita ubah gitu. Pilih gambar dan sebagainya bisa, tapi terlalu lama settingannya. Nah sekarang gimana kalau misalkan di slide bin? Saya pindah ke slide bin. Tampilannya kan seperti ini ya. Kalau misalkan kita lagi buka presentasi nih ya, kemudian atau kita edit ya. Nah kita mau kembali ke tampilan awal, cukup klik yang ini. Cukup klik yang ini. Sudut kiri atas. Ya, ini semacam tombol home-nya. Maka kita akan tampilan seperti ini. Nah, di sebelah kiri ada tampilan new presentation. Kalau kita klik, ya, akan ada 3 opsi. Umumnya yang kita gunakan adalah yang kiri dan yang tengah. Use template kalau misalkan kita ingin menggunakan template yang sudah ada. Kenapa? Karena template itu sudah didesain sedemikian rupa. Jadi, template yang disediakan oleh Slidebin ini sudah diuji ribuan kali oleh programnya. Terus ada pertanyaan, Pak, apakah nggak ada kelemahannya? Ya, namanya program, tentu ada penyempurnaan setiap waktu. Gitu. Kalau misalkan kita mau create dari awal, betul-betul blank, kosong gitu ya, ada juga masternya nanti disediakan gitu. Kita gunakan ini, blank presentation. Nah, terus kemudian, yang kedua, karena kita akan membuat banyak PowerPoint presentasi ya, PowerPoint di dalam pengajaran dan sebagainya, alangkah baiknya membuat folder. Cukup klik foldernya. Jadi ini kita perlu menegakkan manajemen file ya. Di sini kita buat foldernya. Silahkan diketik misalkan ya kelas hari ini gitu ya. Kelas 2, kelas AI 2. Oke. Oke. Dibuat seperti itu ya. Nah, kemudian di bawah sini ya, kalau misalkan kita punya tim ya yang dibagi ya dengan kita file-filenya, nanti kita lihat di sini share with me. Terus kemudian ini menu pencarian umum ya pada beberapa aplikasi. Terus kemudian kalau kita klik foto kita di sini ya, di sini ada setting ya, kita lihat saja apa fitur-fiturnya, ubah nama, terus kemudian bahasa. Yang ke bawah itu kita nggak usah ubah, kita cukup bisa pakai Facebook. Jadi Bu Bulan nanti bisa pakai link Facebooknya untuk masuk, bisa pakai LinkedIn, bisa pakai Twitternya. Jadi cukup dibuka Twitternya atau LinkedIn-nya atau Facebooknya. Ini subscription-nya nanti kita beli, nanti misalkan apa sih beda-bedanya ya. Terus kemudian tim ya, kalau kita buat tim, kemudian notifikasi sekuritas ya.
Ini kita biarkan default aja sesuai dengan sistemnya. Terus kemudian, oke, kita kembali ke home-nya. Nah, tadi saya sampaikan di awal, pertama kali kalau ingin buat presentasi, nanti tolong diingat kalau presentasi saya ini focal point-nya seperti apa ya, gitu. Jadi yang pertama kali itu kita memilih tema slide-nya. Jadi misalkan saya buat presentasi nih. Oke. Saya bisa menggunakan blank presentation. Kita tes dulu blank presentation-nya. Oke, biarkan. Nah, sekarang ini tampilannya ya seperti PowerPoint cuma disederhanakan. Ini namanya tampilan outline, ini tampilan desain. Ya, kalau tampilan desain ini mirip seperti PowerPoint kalau kita kerjakan. Ya, kita bisa langsung tambahkan di sini ya, misalkan insert. Jadi di sini di cluster, kalau teks itu ada heading itu semacam judul besar. Kita coba Bapak Ibu ya. Nah, heading misalkan ya. Oke, ini mungkin ilmu biologi, saya pakai sistematika tumbuhan. Lalu kemudian, nah, kita masukkan, coba insert lagi teksnya, teks ya. Oke. Ini itu, yang robot tadi itu engine-nya langsung bekerja. Jadi dia langsung meletakkannya. Kalau kita nggak mau dia bekerja otomatis, kita nonaktifkan di sini. Jadi saya perkenalkan fitur-fiturnya ya. Kalau file ini gunanya bisa untuk share, ekspor. Ekspor itu maksudnya kita mau nyimpan dalam bentuk apa? Kita mau nyimpan dalam bentuk PDF-kah, dalam bentuk PowerPoint atau HTML. Kita bisa embedding, kita masukkan ke folder bisa gitu. Duplikat ya kalau kita mau gandakan. Edit ya tadi yang saya sampaikan di awal, Ctrl Z, Ctrl A. Kalau untuk AI-nya ini namanya boot untuk AI. Jadi nanti dia akan menyusun sendiri. Nah, kenapa sih sampai harus seperti ini, Pak? Kenapa nggak rapat-rapat? Tadi di awal saya sampaikan bahwa ada focal point, ada white space yang harus dijaga gitu supaya audiens itu menangkap informasi satu demi satu gitu. Lalu kemudian insert ini bisa masukkan slide, bisa teks berupa judul, teks biasa yang kecil, quote, number, footer, dan kode. Kalau media bisa foto, animasi, icon. Nah, ini juga yang berbeda ya. Kalau kita bandingkan Microsoft Office dengan Slide Beam. Ikonnya di sini disediakan gratis ya. Kita tidak perlu beli gitu ya. Banyak icon yang disediakan, animasi yang bergeraknya, terus kemudian kita juga bisa masukkan video dan audio sama dengan PowerPoint. Tapi di sini ikonnya nanti ini kita akan lihat perbedaannya. Sudah disediakan gratis, dia juga memiliki icon yang representatif terhadap presentasi kita gitu. Jadi kalau tumbuhan nanti ada nggak ya icon-icon daun gitu. Chart, nah chartnya ini memiliki kelebihan. Ini nanti bergerak, dinamis. Jadi dia nggak statis, dia tidak langsung muncul one time gitu. Jadi dia akan muncul satu demi satu. Gitu. Terus kemudian kalau yang ini fitur premium kita nggak usah pakai. Layoutnya ini ya Ctrl A untuk AI, kita bisa juga perintahkan otomatis. Nah kita pilih background di sini. Ini yang sangat menonjol ya perbedaannya dengan menggunakan PowerPoint. Kita cukup klik ini. Ini sistematika tumbuhan, berarti berkaitan dengan tumbuhan ya. Selalu upayakan bahasa Inggris, karena kalau kita ketik tumbuhan di sini, ya sedikit. Tapi kalau kita ketik plant, oke, di sini muncul. Nah, kita akan coba. Oke. Dan jangan khawatir Bapak Ibu sekalian,
dia punya resolusi sangat tajam, ya. Dan dia sudah mengatur sedemikian presisi sehingga gambar dan tulisan itu masih terbaca jelas, ya. Misalkan ini kita isi teks saja ya, sistematika tumbuhan. Tingkat tinggi itu ini tumbuhan biasanya yang berbiji Bu ya. Kita menyebutnya sebagai tumbuhan tingkat tinggi. Nah, kita misalkan mau atur background-nya gitu ya ke bawah. Ini fitur yang sangat membantu. Ini dimnya kita bisa geser sehingga seseorang bisa fokus ke tulisannya atau ke latarnya yang di belakang. Lalu kemudian ini fitur yang sangat bagus ya. Kita bisa meminta supaya tulisan itu tetap highlight gitu ya. Nah, ini kalau kita ingin gambar originalnya, tapi kalau misalkan kita memaksa dia supaya pas dengan presentasi kita, gunakan ini fill the slide. Oke. Nanti silahkan diatur. Kalau dirasa kurang pas, kita bisa minta AI ya, klik di sini atau Ctrl A. Oke, kalau dia sudah tidak punya tambahan atau fitur-fitur lain, biasanya dia akan tetap di situ. Nah, coba Bapak Ibu sekalian silahkan dites dulu ya, satu kali. Saya ulang tadi tahapannya untuk create new, ya. Kalau sudah create new, tampilannya silahkan nanti kan kosong di sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan coba dimasukkan insert dulu ya, insert text heading ya, lalu kemudian teks yang kecil. Silakan mungkin 2-3 menitan kita coba ya, kita pelan-pelan. Di sini kita nggak ini ya Bapak Ibu sekalian, kita nggak buru-buru ya. Saya berharap 80% dari kita ini pahamlah penggunaan aplikasi ini. Dan bagusnya dia punya stok foto sangat banyak, Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada ribuan ke bawah ini. Silakan sambil saya mengganti-gantinya. Gimana Bu Citra, bisa? Bu Ahisa gimana? Apakah bisa? Pak Hairil? Kalau ada kesulitan, silakan Bapak Ibu sekalian ya di chat. Mbak Nini sama Mbak Umi gimana? Bisa? Pak Aman. Oke, baik. Jadi nanti kalau cari gambar background-nya, tolong bahasa Inggris Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mesin, engine gitu ya. Oke, baik. Bu Aisyah bisa.
Oke, Bu Sri, nggak apa-apa Bu Sri. Yang penting sudah buat akun Bu Sri ya. Ini kan masih ada tahapan-tahapannya yang lain. Yang penting bisa buat akunnya ya. Oke, baik ya. Nah, sekarang saya kan coba tadi kan misalkan Pak, kalau gini kan masih ada semi manualnya gitu. Ada nggak template yang sudah jadi gitu, sudah ready ya kita menggunakan. Nah, klik di sini saja new slide. Begitu kita klik new slide ya, kita akan disediakan sedemikian banyak fitur-fitur. Ini mungkin karena saya premium, saya gunakan sampai di sini bisa ya. Kalau Bapak Ibu kan versi gratisnya biasanya itu sampai di sini ya. Ke bawahnya nggak bisa digunakan lagi. Oke, saya akan coba pakai judul kan sudah ada di atas. Yang ini aja, yang paragraph and image. Jadi misalkan ada paragraf, saya masukkan ya. Ada judul, ada paragraf, dan ada image. Ada 3 hal nih saya mau cantumkan ke dalam. Misalkan ya, saya ini mungkin saya apa? Oke, narasinya mungkin saya tambahkan di sini. Ini cuma mengisi narasi aja Bu ya. Kalau ada kesalahan mohon dimaklumi. Oke, seperti ini misalkan contoh narasinya ya. Nah, kita cari nih tumbuhannya. Tumbuhannya misalkan kita tanaman mangga ya. Kita misalkan mango plant ya. Ada tidak ya? Kita mango plant atau jeruk misalkan ya. Jeruk orange. Cari Oke, nah gambarnya ini dapat kita buat. Ini misalkan saya kurang pas nih gambarnya seperti ini ya. Saya mau buat dia lebih terlihat bagus gitu. Kita bisa pakai ini, circle. Jadi gambarnya itu lebih kompak. Bisa juga contain ya, bisa juga fill ya. Kita coba circle. Nah, kita bisa minta AI untuk susun kembali. Kita klik. Oke, seperti ini versi pertamanya. Oke, sepertinya sudah. Tapi kalau misalkan kita rasa ya, kayaknya AI-nya kurang pas deh, masih mending yang tadi, kita bisa kembali gitu. Control set ya. Oke. Nah, misalkan saya mau perlihatkan lagi contoh yang kedua. Misalkan di sini ada beberapa gambar nih kita mau masukkan. Kita tampilkan ini ya.
Silakan contoh yang kedua ini dicoba dulu, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan Bapak Ibu ya. Ditanyakan saja, ini kita kelasnya ini. Apa namanya? Kelas kita ini bisa diskusi ya kalau ada pertanyaan. Ini misalkan ya, saya cobakan, di sini ada tidak bidang teknik ya? Kalau tidak ada bidang teknik, kita nggak usah contoh bidang teknik gitu. Ada tidak? Pak Hairil dari mana ya? Bidang disiplin apa? Bu Sri kan dari seni ya. Bu Sri dari seni. Mana nih chatnya? Oke, oh iya, Bu Ahisa ada. Kalau outline itu tidak muncul previewnya. Jadi itemnya saja di dalam gitu, tidak muncul body frame-nya. Jadi kalau kita klik outline itu cuma ada kontennya ya, seperti teksnya, gambarnya ya. Ini. Tapi kalau desain itu mirip seperti mengerjakan PowerPoint di Microsoft Office. Kalau kita klik di sebelah kiri itu previewnya, sebelah kanan itu media kerjanya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ada tidak nih teman-teman di sini yang bidang teknik ya? Kalau tidak ada, varian misalkan variasi mesin ya. Itu. Nah, di sini misalkan gambar pertama variasi mesin. Oke. Di sini misalkan saya contohkan motorcycle, motor. Oke. Motorcycle misalkan ini ya. Oke. Itu gambar pertama. Kita klik circle, lalu kemudian gambar kedua kita ubah menjadi car, mobil ya. Oke. Circle. Nah ini Bapak Ibu coba perhatikan ya. Kalau kita buat di PowerPoint, ini kan lama mengaturnya ini. Besar kecilnya. Dan nanti kita pakai AI, dia akan langsung kompresi. Terus apa lagi ya yang satu ini? Mungkin ya nggak apa-apa, plan aja. Oke, misalkan ini contoh saja Bu ya gambarnya. Kita isi misalkan di sini oke. Ya, ini saya cuma isi narasinya saja biar kita punya narasi. Oke. Nah, terus kemudian oke. Nah, sekarang coba kita minta AI-nya. AI-nya ini melakukan kompresi ya. Kenapa sampai harus didekatkan seperti ini? Karena tadi kita pelajari di awal tentang focal point. Jadi tetap ada white space di sini, terus kemudian gambar-gambar ini sedemikian dikompresi sehingga pada saat audiens melihat presentasi ini focal point-nya itu tidak ini ya, tidak terlalu luas, tidak ada center point-nya. Kita bisa minta AI lagi untuk memberikan varian yang lain kalau masih ada. Nah, sepertinya cukup gitu. Nah,
eh, variasi yang ada di sini untuk teksnya bukan cuma satu jenis ya. Kita bisa lihat ini varian yang lainnya seperti ini. Oke. AI-nya langsung mengatur. Oke. Nanti silakan ditentukan kira-kira mana nih yang cocok merepresentasikan presentasi saya. Nah, terus kemudian ya itu tadi menambahkan grafik, menambahkan teks, menambahkan gambar dan menambahkan teks. Sekarang bagaimana kalau icon? Tadi kan saya cerita di awal icon itu tersedia sangat banyak ya. Ini kita bisa duplikat saja, duplikat ya. Kita coba mengganti ikonnya. Kita klik. Nah, di sini kan ada tulisan nih, ada foto, animasi. Animasinya coba kita ubah, kita masukkan animasi ya. Animasi yang bergerak. Kita bisa circle, terus kemudian, ini mengatur ini. Apa kalau misalkan kita mau buat manual bisa. Oke. Animasinya coba kita. Tentunya kalau kita mengajar atau presentasi dengan animasi yang bergerak, respons audiens itu biasanya lebih bagus gitu. Oke, seperti ini. Nah, kita juga bisa, tadi kan saya sampaikan di awal, kita bisa menambahkan icon ya. Ikonnya itu sangat banyak. Oke. Oke, itu tadi motorcycle, terus kemudian car untuk animasinya, ikonnya car. Oke, kita pilih yang ini saja. Terus kemudian plan, ikonnya. Oke, ini. Nah, bagusnya slide bin ini, dia menyediakan tampilan dari icon yang tidak monoton. Misalkan ya, kita mau berikan ring seperti ini. Biasanya kan kita mau terlihat beda, ya. Ini secara cepat kita bisa buat seperti ini. Gitu. Bisa juga seperti ini, ya.
Nah, ini yang tidak dimiliki oleh PowerPoint, bisa dibuat tapi terlalu lama. Gitu. Kita minta AI-nya untuk rapikan. Kenapa AI selalu kita minta rapikan? Karena biasanya, misalkan ya, kita mengetik teks yang panjang gini. Perhatikan Bapak Ibu ya, itu gambarnya bergeser ke atas. Nah, itu kalau kita setting manual terlalu lama. Tapi kalau kita coba-coba tinggalkan, lalu kemudian minta AI-nya, nanti dia akan mengkompresi. Nah, seperti itu. Itulah kelebihan dari artificial intelligence yang dimiliki oleh Slidebean. Gitu. Silakan, mungkin ada pertanyaan mungkin sampai di sini ya. Kita baru saya terakhir nanti masuk di grafik ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, Bu Citra, Mbak Ahisa. Pak Hairil, gimana Pak Hairil? Mbak Nenis, terus Bu Sri. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada ini ya, ada apa? Pertanyaan terus agak sulit ya. Apakah teks bisa bergerak seperti di PowerPoint? Nah, itu yang kekurangannya di Slidebean. Jadi Slidebean memiliki kelebihan, dia juga memiliki kekurangan gitu. Ini yang kayaknya belum Mbak Aisyah. Jadi dia itu satu alur dari Slidebean menjadi PowerPoint. Di sini belum ada, kalau kita kembali ke home-nya ya, belum ada fitur yang saya lihat di sini import. Kan itu menunya import ya, kalau kita biasa ekspor atau impor ya. Coba nggak ada Bu Ahisa. Di sini tidak ada fitur importnya. Kalau ada fitur import, kita bisa masukkan PowerPoint kita gitu. Sayang di sini tidak ada import. Ya silakan pertanyaan yang lain Bapak Ibu. Ini ya, nggak ada importnya di sini. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, kalau tidak ada, silakan Bu Sri ya. Kalau ada pertanyaan, Bu Citra silakan. Nah, sekarang saya coba mau tambahkan grafik nih. Yang tadi kan kita tunggu-tunggu. Gimana ya kalau grafiknya kita tambahkan gitu. Mungkin ini saja yang kita duplikasi. Nanti ini kita ganti jadi grafik ya. Duplicate slide. Lalu ini nggak bisa dia harus kita delete. Karena dia error. Oke. Karena dia membaca berdasarkan algoritma. Jadi kalau misalkan ada duplikasi, algoritmanya itu error. Misalkan kita coba pakai mana yang ada grafiknya ya. Ya, ini saja. Nah, ini kenapa error juga nih? Oke. Oke, jadi kalau tampilan previewnya kan seperti ini. Kita misalkan, tidak apa-apa, kita nggak usah perhatikan yang kirinya. Misalkan ya penjualan batik ya di daerah Kudus misalkan, kota Kudus. Dari tahun berapa, misalkan periode 2010 sampai 2020. Misalkan di batik itu ada beberapa ini ya, ada beberapa kecamatan, misalkan kecamatan
Oke, seperti ini. Mungkin value-nya kita bisa ubah 2000 ya. Kecamatan mana nih? Oke. Kecamatan AB. Misalkan value penjualannya dia 1.500. Oke. Nah, itu grafiknya Bapak Ibu bisa lihat ya, dinamis bergerak. Terus kemudian kecamatan AS misalkan ya. 1920. Kita tambahkan lagi misalkan ya. Kecamatan. Oke, sudah. Nah, mungkin tambahkan lagi kecamatan 1 ya, biar tampilannya tidak begitu monoton. Oke. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa ya setting ini mau berubah jadi donat ya. Terus kemudian legend positionnya ya, posisi legendanya bisa di top di atas, bisa inline ya, bisa di bawah. Ini tinggal dipilih nanti mana kira-kira merepresentasikan PowerPoint kita ya, data yang ingin kita tampilkan gitu. Seperti itu. Nah, terus kemudian kita coba duplikasi slide ini. Terus kemudian ini kita hapus saja. Kita tambahkan dengan, kalau kita mau hapus, geser ke bawah, terus delete ya. Delete this content block. Oke. Kita coba tambahkan chartnya dengan yang lebih halus itu line chart ya. Line chart coba kita tambahkan. Nah, kita edit. Agar tampilannya halus, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau grafiknya ini kan terlalu kaku ya, garis-garisnya ini pakai ini curve seperti itu. Terus kemudian kalau ingin terlihat bagus, pakai yang volume area. Nah, seperti ini. Nanti kita lihat ya, kalau dipresentasikan dia akan bergerak dinamis gitu. Misalkan ini angkanya saja kita ubah ya. Nanti bisa juga diubah di sini, misalkan di sini Surabaya, di sini misalkan Malang, ini misalkan Solo, ya. Ini misalkan Jember. Kita ubah misalkan di sini 200. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita bisa kasih title-nya penjualan batik. Sampai 2020. Oke. Ini selebihnya fitur-fitur ke bawah silahkan nanti diklik, disesuaikan ya. Ini maksudnya dari tinggi ke rendah gitu ya, dia bisa atur nanti. Oke. Mana tampilan yang kira-kira Bapak Ibu sekalian cocok. Oke. Kalau sudah dirasa cocok, diklik saja done ya. Oke. Seperti itu. Nah, sayangnya di sini nanti mungkin akan ke depan akan disempurnakan color-nya, tone color-nya mungkin nanti akan disempurnakan. Kenapa sampai warna seperti ini? Karena mengikuti dari atas gitu. Jadi nanti kalau kita ubah, ini terakhir ya, kalau saya jelaskan nanti yang fitur ini tema
palette dan fontnya itu nanti akan berubah dinamis gitu. Nah, coba kita lihat ya, betul nggak sih presentasi PowerPoint yang kita buat ini lebih profesional? Kita klik preview. Kalau animasi itu menunjukkan berapa kali jumlah animasi yang ada dalam PowerPoint ini ya. Kayak gini. Nah, sekarang coba kita preview. Nah, animasinya nggak usah. Coba kita preview. Oke, slide berikutnya. Oke. Ini. Nanti kalau kita pakai template yang sudah jadi, dia ada dinamis ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau PowerPoint kan langsung muncul otomatis satu kali. Bisa juga disetting seperti ini, tapi terlalu lama. Nah, ini. Jadi, ya lebih intuitif lah kalau kita lihat PowerPoint kita. Seperti itu. Oke, yang kedua saya akan coba, Pak, apakah cuma seperti ini gitu ya? Ada nggak tampilan yang lain? Nah, kita pakai ini. Bisa tema, bisa palette. Oke, begitu kita klik paletenya, ya, di sini dilihat bahwa sekarang ini modenya mode yacht. Jadi ini background-nya, terus kemudian yang agak kuning-kuning ini merupakan elemen guidance-nya, terus kemudian hitam ini sepertinya untuk teksnya. Nah, kita bisa cari, coba yang ini. Nah, ini tampilannya lebih lebih profesional ya. Kalau misalnya kita mau kembali ya Control Z saja. Nanti dicoba-coba. Dan begitu kita pilih salah satu, nanti yang lainnya tuh mengikuti gitu. Ini mengikuti. Ya. Jadi misalkan ini coba kita seragamkan. Ini saya suka yang ini amber. Jadi dia mengatur ritmenya. Kalau di sini hitam, di sini putih, di sini hitam, di sini putih, di sini hitam. Jadi memang itu tadi kenapa sampai berkedip-kedip berarti ada yang salah dalam pembuatan PowerPoint kita gitu. Oke. Misalkan nanti ini mau diubah gambar dan ikonnya bisa gitu. Coba kita ubah ini, kita minta AI-nya. Oke. Oke. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaannya. Kalau yang ini juga bisa dipakai ya. Kalau tadi itu palette, kalau kita bisa tema. Sebenarnya 1, 2, 3 itu sebenarnya sama dengan ini, tema, palette, font. Coba kita ubah ya, kita pilih misalkan yang ini. Itu akan terasa perbedaannya kalau dilihat di sini nanti. Nah ini oke, warna-warnanya ikut ya. Jadi kita nggak perlu lagi custom satu demi satu karena begitu kita pilih satu, algoritmanya akan bekerja ke seluruh slide kita. Nanti tinggal memilih mana nih yang kira-kira tampilannya profesional ya, yang cocok untuk presentasi saya. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau punya pertanyaan ya. Kira-kira 10 menitan lagi kita selesai. Nanti ini ada rekamannya. Nanti juga kami sudah buat, kalau ini kan terpotong-potong karena kita diskusi, kita pindah-pindah. Nanti ada videonya yang menjelaskan secara ringkas gitu. Fungsinya ini, cara mengaktifkannya ini. Bu Citra, gimana Bu Citra? Bisa? Bu Sri,
Ya biasanya kalau sudah gini coba-coba sendiri gitu ya. Pak Heril gimana Pak Heril? Nanti kalau ada kesusahan gitu ya, nanti boleh WA, kita selalu sedia waktu ya kalau ada pertanyaan untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya tekankan kalau di awal itu tolong pilih betul-betul background yang merepresentasikan apa yang ingin kita buat gitu. Ini sebenarnya bisa juga kita tambahkan backgroundnya di sini. Misalkan ini karena itu mesin ya, berarti kita pilih engine. Kita pilih engine. Oke, ini mungkin. Nah, lebih berkelas ya. Nanti tinggal kita atur dimnya ini ya, supaya lebih terlihat yang mana backgroundnya atau latar depannya gitu. Bisa Pak overlap gambar, tapi nanti AI-nya kalau otomatis ya silakan sih di overlap gambar gitu ya. Misalkan ini bisa sebenarnya kita bisa geser manual gini, bisa geser manual. Kita buat seperti ini. Tuh. Kalau kita lihat previewnya coba, ya seperti ini. Tapi ya itu kalau misalkan kita minta AI-nya nanti dia akan kembali menata ulang gitu. Mungkin overlap yang Pak Hairil maksud yang seperti PowerPoint ya, gambar pertama muncul terus gambar kedua ya. Ini nanti yang bisa diatur nih, misalkan pesawat dulu. Oh ini di sini Pak bisa kita atur. Step 1 kan variasi mesin diesel, terus kemudian ini dipindahkan ke bawah ya. Saya juga kadang belum otak-atik semua nih. Step 3 ya. Step 4 nih. Jadi fitur dari animation ini kita bisa seperti PowerPoint ya. Coba kita lihat previewnya. Nah ini tulisannya dulu, lalu kemudian yang ini tuh. Nah mungkin ke depan dia akan coba ada di sini otomatis gitu ya. Oke. Seperti itu Pak Hairil, bisa di custom animasinya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak kita sambil ini ya. Nah sekarang Pak ada nggak template yang sudah jadi? Ini kan tadi template yang di sini ya, yang boleh dikata untuk basicnya, untuk free-nya. Ke bawah itu sebenarnya banyak template-nya. Karena saya lisensinya Pro, saya bisa pilih semua template-template yang ada di bawah sini. Misalkan punya ini nih, Airbnb. Kenapa template-nya seperti ini? Karena dia sudah template-nya Airbnb itu diambil terus kemudian dibuatkan algoritma sehingga tampilannya seperti ini. Jadi kita tinggal melihat template itu apakah cocok dengan bahan yang saya mau presentasikan. Jadi kita bisa pilih satu di sini, pilih di tempat lain juga satu gitu. Misalkan oke, ini mungkin ini ya. Ini seperti kalau nggak salah analisis SWOT ya. Oke. Ini kita bisa ubah, misalkan nanti kita bisa logo ya. Misalkan PT jamu-jamu gitu ya. Terus kemudian kompetitor kita, misalkan jamu 1 gitu. Nah,
nanti kita bisa ubah ini, misalkan kita kasih circle aja. Oke. Coba kita minta AI-nya untuk merapikannya, bisa nggak? Ya mungkin agak ini ya. Tengahnya ini yang oke, cuma mungkin karena tadi ini harusnya berada di sini, belum bisa AI-nya. Coba kita cari yang template yang lain. Ya. Template yang lainnya kita coba-coba. Kalau nanti Bapak Ibu sekalian dapat template terus kemudian ada strip di sini, berarti itu nggak bisa dipakai ya karena dia premium. Grafik ini tadi kita sudah coba. Ini saja ya, bisnis model. Nah ini tone color-nya ini sudah disesuaikan dengan yang di atas. Coba satu pilih ini. Oke. Misalkan ini. Kalau kita pakai menu outline ini, bagusnya kalau kita bisa duplikasi yang ini. Kalau menu desain ini kan kalau kita klik seperti ini misalkan kita mau duplikasi ya, di sini nggak ada. Maka kalau kita mau duplikasi, pakai outline. Ini coba kita duplikasi dulu, sorry. Duplikat. Copy. Terus kemudian paste after. Oke, ini ketiga. Lalu kemudian ini kita coba copy. Oh, sorry. Kita copy dulu. Lalu kemudian paste after. Oke. Kita coba di desainnya. Oke. Kita minta AI-nya untuk rapikan. Nah, seperti ini ya. Kalau kurang pas, kita minta AI-nya rapikan. Ini karena namanya ini lebih panjang, jadi didekatkan gitu. Oke, seperti itu. Ya nanti tinggal di apa? Dilihat mana yang kira-kira merepresentasikan apa? Merepresentasikan PowerPoint yang kita buat.
Kita lihat chat. Ya, mungkin seperti ini. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian kalau punya pertanyaan, ya. Nanti silakan. Nanti kita kirimkan teori yang tadi, yang kedua kita kirimkan videonya, terus kemudian yang ketiga kita kirimkan sertifikatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah menjelaskan seluruh. Kalau yang ini background color-nya juga bisa ya. Ini posisinya kalau ada titik di sini berarti yang ini digunakan. Kita bisa pilih yang ini juga, ya, jadi bisa putih, bisa juga alternate, ya. Itu kalau ada varian yang lainnya. Oke. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau punya pertanyaan. Nah, sekarang ekspornya. Karena ini versi gratis, maka seluruh PowerPoint yang kita buat di sini hanya bisa kita presentasikan bentuk web based. Jadi kita presentasinya dari sini. Kita klik preview, play, lalu sudah kita mulai presentasi. Bisa kita download kalau kita memiliki versi yang pro-nya. Kalau saya di sini, misalkan ya, saya bisa download file, export. Nah, saya bisa download nih bentuk dari PPT, PDF, HTML. Saya bisa yang bisa diedit atau yang statik. Kita bisa download. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa di-download karena masih versi yang gratis. Jadi ini sangat bagus kita pakai kalau untuk presentasi yang seperti proposal yang kita ingin bawakan lebih profesional ya. Silakan menggunakan fitur slide bin nanti. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan ya. Nah, strateginya nanti kalau misalkan Pak kita butuh nih yang pro, ya, misalkan di fakultasnya atau prodinya, saran kami buat satu akun saja, ya. Oke, download PPT, ya sudah. Nah, sudah nih, sudah PPT-nya muncul. Mungkin ada sedikit penurunan dari segi resolusi, ya. Karena ini kan ada perpindahan ini ya, perpindahan. Oke. Ya, lumayan, tidak terlalu signifikan penurunan resolusinya, ya. Gitu. Kalau nanti misalkan, oke, Don, Bapak Ibu kan misalkan mau upgrade gitu ya, apa sih perbedaan-perbedaannya kalau kita gunakan fitur-fiturnya? Misalkan saya sync out. Ini kalau mau dipindahkan di folder, cukup titik 3 ini, lalu kemudian ke folder. Nanti tinggal dipilih di sini foldernya, ya. Ini misalkan, lalu klik save. Nanti di folder-folder ini, nanti kita temukan PowerPoint kita. Nah, itu yang saya maksud tadi, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mau membeli license-nya, ini kan dibeli per tahun. Jadi nanti buat satu akun saja untuk fakultas atau prodi, itu yang dipakai bersama. Jadi nanti di sini dibuat folder-foldernya. Nah, apa sih perbedaan-perbedaannya? Coba saya keluar dulu. Jadi kalau misalkan kita beli yang $8 per bulan, hanya saja sayangnya ini tidak seperti Zoom, dia harus komitmen per tahun $96, 1 juta lebih ya. Kita itu dapatkan akses ini 15 starter template,
tadi yang template-template yang Bapak Ibu tidak bisa buka itu akan terbuka ya. Kalau yang $19 2 kali lipatnya ini itu dapat benefitnya ini ya. Perbedaan mendasarnya itu ini. Kalau yang ini bisa kita download PDF, PPT, HTML. Kalau yang ini sampai track analitiknya ada. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya sudah menjelaskan seluruh dari slide bin artificial intelligence-nya, bagaimana dia bekerja, bagaimana kita gunakan. Silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan? Kelas kita sudah, ya 2 menit lagi, sudah berakhir. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya stop share. Silakan Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lagi? Bu Citra, Bu Ahisa, Bu Bulan. Nanti kalau ada teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian butuh komunikasi lanjut, silakan kita welcome. Ya, terima kasih Pak Bahar. Ya Bu. Terima kasih atas sharing ilmunya. Ya. Jadi ini sangat bagus Bu kalau misalkan kita mau misalkan presentasi laporan Monef ya, yang kayaknya gambar-gambarnya susah dicari, ya udah pakai ini aja icon-iconnya gitu. Ya, bagus sekali nih Pak. Bu Citra, silakan Bu Citra, Bu Sri. Ya mungkin nanti kita berdoa saja supaya fitur-fitur di sini kemudian lebih ditambahkan lagi ya. Pak Heril gimana Pak Heril? Silakan dibuka suaranya kalau ini. Teman-teman silakan kita diskusi. 1-2 menit. Oke, kalau tidak ada ya, sepertinya nanti tinggal, sepertinya banyak yang mencoba-coba ya, gimana fitur-fiturnya ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di WA saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya untuk kelas kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada keluhan, jangan sungkan untuk kirim ke WA admin, nanti kita bantu ya. Apakah via Zoom atau via WA gitu. Baik, terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya pada kelas ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Pak Bahar. Ya Bu Bulan. Sampai jumpa. Ya Bu. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada kegiatan bisa live